Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan para sebelumnya. Setelah menggunakan perubahan Super Saiyan Blue, Goku mengendalikan pertarungan, membuat Orobas tidak berkutik sedikit pun. Sampai kemudian Orobas bangkit lagi dari runtuhan bebatuan sambil meledakkan kekuatannya secara besar-besaran. Dia berteriak dalam kemarahan tinggi, tidak terima dirinya terus dipermalukan seperti ini oleh Goku. Hingga tiba-tiba dalam sebuah kejadian aneh, Orobas menciptakan sebuah pelindung atau kubah energi yang mengurung dia termasuk Goku di dalamnya. Goku yang menyaksikan hal tersebut sontak menjadi sangat terkejut dan penasaran apa yang sebenarnya sedang makhluk itu lakukan. Apakah ini hanyalah pelindung biasa agar orang lain tidak mengetahui kehadiran mereka? Dengan senyumannya, Orobas memberitahu sekarang Goku tidak akan mungkin bisa menyombongkan kekuatannya lagi. Di sini Goku akan menjadi mangsanya dan pada akhirnya tubuh itu akan menjadi milik dia sepenuhnya. Dan keanehan tidak sampai di situ saja. Dalam secepat kilat, Orobas dapat berpindah-pindah tempat dalam kecepatan tinggi yang membuat Goku hanya berdiri takjub melihatnya. Goku yang terus mendongak sambil terperangah semakin penasaran kenapa gerakan Orobas bisa meningkat secepat itu. Apakah sebenarnya dia menyembunyikan kecepatannya? Goku berpikir apakah ini ada hubungannya dengan kubah energi yang baru Orobas ciptakan itu. Goku terus memandangi kecepatan Orobas yang saat ini terus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya seperti seorang ninja yang sangat gesit. Atau mungkin seperti saat Goku menggunakan Sun Kanido dalam berpindah ke berbagai tempat. Sampai tiba-tiba di saat Goku masih lengah, wajahnya terkena hantaman pukulan nuklir yang sontak menyakitkan bagi Goku dan membuatnya sampai memuncratkan banyak kecap. Dan saking kerasnya pukulan tersebut seketika menghempaskan tubuh Goku menyeret di tanah dalam ketidakberdayaan. Goku yang perlahan bangun lagi dengan wajah yang masih banyak kecap, benar-benar tak percaya dengan apa yang dia alami. Goku juga nggak bisa memprediksi gerakannya sekarang, dan hal ini seperti membuat Super Saiyan Blue tidak berdaya sekarang. Sebelum Goku bisa bangun sepenuhnya, Orobas lebih dulu muncul dan menghantam dagu Goku menggunakan tendangannya. Seketika tubuh Goku diterbangkan beberapa senti dengan mulut yang makin memuntahkan banyak kecap. Sebelum Goku terbang lebih jauh, Orobas muncul di atasnya dan lanjut melepaskan pukulan super nuklir Portugal yang membuat tubuh Goku terbenam di tanah. Di saat Goku bangun lagi, Goku masih bertanya-tanya bagaimana dia tidak bisa mengetahui di mana makhluk itu akan muncul. Goku berpikir jika terus seperti ini dia akan kalah. Tapi tiba-tiba sebelum Goku bisa melakukan apapun, Orobas muncul lagi dari atas untuk langsung menghantam punggung Goku menggunakan tendangan roket. Dengan serangan itu cukup membuat tubuh Goku sekarang benar-benar terbenam mencium tanah. Nampak saat ini Goku seperti tidak sadarkan diri dan gak tahu apakah Goku telah kalah dengan teknik aneh yang digunakan makhluk tersebut. Kemudian Orobas mencengkram baju Goku dan mengangkatnya seperti sampah. Orobas katakan Goku mungkin memiliki kekuatan yang hebat di luar sana. Tapi jika di dalam kubah ini Goku adalah mangsanya. Sekarang Goku benar-benar sudah tidak berdaya dan tak lama lagi tubuh Goku akan segera menjadi miliknya. Sebelum itu Orobas ingin menyiksa tubuh Goku dulu, di mana dia menyembur tubuh Goku dengan semburan napas naga. Goku yang masih tidak sadarkan diri tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa. Dan setelahnya Orobas membuang tubuh Goku ke tanah seperti sampah yang tidak berguna sekali. Namun Goku yang rupanya masih sadar dan berusaha bangun lagi menanyakan bagaimana Orobas bisa menjadi sekuat ini. Goku ingin tahu apa sebenarnya yang Orobas sembunyikan selama ini. Dengan senyuman congaknya, Orobas mengatakan seperti yang sudah dia bilang, kubah ini adalah dimensi khususnya. Dia bisa melakukan apapun di sini dan mengalahkan Goku itu sangat gampang sekali. Dengan sambil tertawa, Orobas menjelaskan bahwa dengan berada di dalam kubah ini, kemampuan penglihatan masa depannya meningkat beberapa kali lipat. Jadi setiap Goku melakukan gerakannya, dengan mudah Orobas bisa tahu kemana Goku bergerak. Selain itu, kecepatan Goku tidak akan berguna di sini karena Orobas dapat bergerak lebih cepat dan hal itu merugikan bagi Goku. Orobas tegaskan gak peduli seberapa kuat pun perubahan rambut biru Goku di dalam kubah ini bukanlah tandingannya.
Mendengar hal tersebut, sontak membuat Goku terkejut dan merasa nggak mungkin dengan hal ini. Sambil menundukkan kepalanya, Goku tak percaya ada teknik seperti itu yang bisa meningkatkan segala kemungkinan dengan berada di dalam dimensinya. Kemudian sambil mengangkat kepalanya lagi, Goku menanyakan, jika Orobas punya teknik seperti ini, kenapa Orobas tidak menggunakannya sejak awal? Tapi Orobas segera mengejek Goku bahwa dia hanya meniru apa yang sudah Goku lakukan sebelumnya. Jika sejak awal dia menggunakan teknik ini, dia bisa mengalahkan Goku dengan sangat cepat. Kemudian sambil melipat tangannya, Orobas menyuruh Goku untuk tahu sebuah hal. Dia beritahukan, beginilah cara Orobas mengalahkan semua pasukan 5 Raja Neraka di masa lalu. Jadi jangan berpikir dia mengalahkan mereka semua hanya dengan menggunakan kekuatan fisiknya saja. Semua orang tidak bisa melampaui kecepatannya di dimensi ini, dan dia bisa mengalahkan siapa saja dengan mudah. Dan sambil menunjuk ke depan, Orobas menegaskan bahwa sekarang Goku sudah tamat. Dia minta Goku bersiap karena dia akan memberikan hukuman pada Goku sebelum tubuh Goku menjadi miliknya. Sampai tiba-tiba Orobas muncul lagi di belakang Goku untuk membuktikan bahwa dia bisa bergerak kemana saja dia mau, seperti layaknya menggunakan teleportasi. Sebelum Goku bahkan bisa menoleh, Orobas lebih dulu menghajarnya menggunakan pukulan super nuklir lagi yang seketika memuntahkan sedikit kecap dari mulutnya. Di situ Goku kembali dihempaskan melayang jauh, terseret di tanah dalam lesatan yang sangat kencang. Saat ini Goku benar-benar tidak berdaya sekali, dan bahkan Orobas muncul untuk langsung menginjak punggung Goku seperti sampah yang tidak berguna. Tubuhnya dibenamkan pada tanah dan sepertinya Goku sudah kalah sekarang. Saat mendekat pada wajahnya, Goku nampak meringis kesakitan dan sepertinya Super Saiyan Blue tidak berguna dalam dimensi ini. Namun Orobas yang mempunyai sifat ganas dan brutal segera melompat ke udara untuk langsung membalikkan tubuhnya menuju ke bawah lagi. Orobas tegaskan ini akan menjadi serangan terakhirnya dan membuat Goku benar-benar sudah tidak berdaya lagi sekarang ini. Di situ Orobas melakukan putaran tornado melesat sangat cepat ke bawah menuju tubuh Goku yang masih terkapar. Pada akhirnya, putaran Orobas menubruk punggung Goku untuk sekali lagi menyakiti Goku yang masih tidak berdaya. Dan dari serangan tersebut seketika menciptakan ledakan yang sangat luar biasa besar di dalam kubah hitam itu. Ledakan yang akan membuat siapapun hancur kecuali mungkin pahlawan kita. Setelah ledakan mereda, Orobas segera menertawakan kemenangannya dan sudah menduga bahwa Goku tidak akan pernah bisa bertahan. Dan sambil mendekat pada wajahnya, Orobas sudah memberitahunya sebesar apapun kekuatan Goku dan secepat apapun dirinya di dalam kubah ini, semua gerakan Goku bisa terlihat dengan jelas sekali. Jadi setelah melihat kekalahan Goku, Orobas tegaskan sepertinya saatnya dia mengambil alih tubuh Goku sekarang. Namun tiba-tiba Orobas dikejutkan melihat sesuatu yang sangat aneh di depannya. Dia penasaran kenapa hal ini mungkin terjadi. Yang rupanya Goku kini telah bangkit lagi, namun dengan menunjukkan aura yang sangat berbeda. Meskipun kembali ke bentuk base-nya, tapi auranya benar-benar kelam dan dingin. Hingga kemudian Goku menghilang dari tempat itu, yang sontak membuat Orobas penasaran kemana perginya Goku. Di saat menoleh ke sana kemari, Goku rupanya muncul di belakang Orobas dengan tatapan yang sangat tajam sekali. Saat ini Goku hanya diam memandanginya tanpa ekspresi apapun. Orobas yang kesal dan percaya diri tidak ada yang bisa mengalahkannya, kemudian segera melakukan serangannya lagi untuk melepaskan pukulannya. Namun tiba-tiba Goku langsung berubah menjadi Master Ultra Instinct dan berhasil menangkap tangan Orobas dengan sangat mudah sekali. Orobas sontak menunjukkan keterkejutan kenapa serangannya bisa ditangkap semudah ini. Setelah itu Goku memutar tubuh Orobas dan langsung melemparkannya terbang melayang ke atas. Orobas sampai berputar di udara dengan sangat tidak berdaya sekali. Marah akan hal tersebut, Orobas mencoba melakukan serangannya lagi dengan melepaskan pukulan yang sangat presisi. Tapi menggunakan Ultra Instinct yang sangat legendaris, level Orobas seketika musnah di hadapannya. Dengan mudah, Goku bisa menghindarinya menyamping. Orobas menyeret tubuhnya ke belakang Goku dengan Goku nampak hanya diam tanpa ekspresi. Orobas yang menoleh nampak sangat penasaran sekali bagaimana Goku bisa menghindari setiap pukulannya, padahal dia sudah melihat masa depan dan yakin itu bakalan kena. Jadi masih nggak terima dengan hal itu, Orobas lanjut melepaskan rentetan tendangan super nuklir
yang lebih cepat daripada sebelumnya. Namun seperti sebelumnya, Goku dapat menghindari semua tendangan tersebut cuma dengan menggerakkan tubuhnya ke sana kemari. Dan setelahnya, Orobas yang menunjukkan kemarahan semakin tinggi kini menerjang Goku menggunakan tangan yang sudah dia kokang. Namun seperti sebelumnya, Goku dengan mudah dapat menghindarinya hanya dengan sedikit menolehkan kepalanya saja. Hingga kemudian Goku balik melancarkan berbagai pukulan tenaga dalam yang seketika menghempaskan tubuh Orobas mundur beberapa meter. Tubuhnya terus terdorong sangat jauh dan tak bisa melakukan apapun lagi. Di saat jarak mereka agak berjauhan, Orobas hanya memandangi Goku dengan sangat kesal. Dia penasaran kenapa setiap kali dia melihat masa depan, gerakan Goku berubah tanpa arah. Sampai tiba-tiba Orobas dikejutkan sekali lagi melihat serangan Goku yang datang seketika. Di mana saat ini Goku muncul dan langsung menghantam Orobas menggunakan tendangan terbang yang sangat kencang yang seketika menghempaskan tubuh Orobas melayang jauh. Dan nampak di waktu Orobas terhempas itulah Goku mengejarnya dalam kecepatan lebih tinggi dan saat ini ada di belakang Orobas. Orobas makin penasaran bagaimana ini bisa terjadi. Hingga kemudian tanpa memperdulikan ocehan makhluk itu, Goku menghantam Orobas menggunakan tendangan berputar yang seketika menghempaskan tubuhnya terbang ke atas. Orobas benar-benar tidak berdaya dan saat ini hanya dijadikan sampah yang tidak berguna. Dan gak berhenti sampai situ, Goku muncul di atasnya untuk langsung menghantam Orobas menggunakan pukulan super nuklir Argentina. Menerima pukulan keras tersebut sontak membuat Orobas yang kini menyemburkan darahnya dan merasa tidak berdaya diperlakukan sampah oleh Goku. Namun Goku yang belum puas dengan itu meningkatkan kekuatannya dan langsung menerjang tubuh Orobas dengan tendangan roket NASA yang lagi-lagi membuat Orobas tidak bisa berbuat apapun. Tubuhnya yang terhempas ke bawah menciptakan ledakan luar biasa dahsyat di dalam kubah energi. Sepertinya itu adalah akhir bagi Orobas yang gak mungkin bisa bersikap sombong lagi di hadapan Goku pahlawan kita. Setelah ledakan berakhir, kubah energi secara perlahan mulai menghilang dan sepertinya ini adalah akhir bagi dimensi Orobas. Dan nampak Orobas berlutut di tanah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Sepertinya dia sudah pasrah karena teknik yang dia banggakan sekalipun tidak berhasil mengalahkan Goku, apalagi sampai merebut tubuhnya. Sedangkan Goku telah kembali ke bentuk base-nya lagi karena dia gak mau lama-lama menggunakan perubahan itu. Orobas yang terkejut melihatnya menyebut Goku sebagai monster. Dia menanyakan kekuatan apa yang sebenarnya Goku gunakan tadi. Kenapa penglihatannya menjadi kacau padahal dia bisa melihat masa depan. Setiap kali dia melihat kemana Goku akan bergerak, tiba-tiba gerakan Goku berubah lagi dalam sekejap seperti tanpa pikiran. Dengan senyuman santai, Goku memberitahu itu memang adalah kekuatan Ultra Instinct. Dan Goku tegaskan kekuatan itu tidak akan pernah Orobas capai. Goku menjelaskan konsep Ultra Instinct memang bisa melakukan gerakan tanpa berpikir. Itulah kenapa Orobas tidak pernah benar-benar bisa melihat masa depannya, karena gerakan Ultra Instinct akan berubah setiap saat dan tidak bisa dilihat. Simpelnya, saat Orobas melihat Goku bergerak ke kanan dan Orobas menyerang ke kanan, tiba-tiba gerakan Goku akan ke kiri menyesuaikan apa yang dilakukan Orobas. Saat mendengar fakta tersebut, Orobas kini menjadi sangat murka sekali. Dia tanyakan kenapa Goku selalu saja menyembunyikan kekuatannya. Tubuh Goku seharusnya sudah menjadi milik dia sekarang, tapi kenapa selalu saja cerita Dragon Ball ini berpihak pada Goku? Kenapa dia tidak bisa dijadikan villain yang sebenarnya dan paling sadis? Sedangkan dengan wajah seriusnya, Goku menyampaikan bahwa Orobas sudah kalah sekarang. Sebenarnya Goku bisa mengalahkan Orobas sejak awal, tapi Goku memberinya sebuah penghormatan terakhir agar Orobas tidak lebih menderita saat datang ke alam manusia. Jadi sekarang Goku akan mengakhiri Orobas dan mengucapkan selamat tinggal. Sambil mengarahkan tangannya ke depan yang mungkin untuk menembakkan sebuah laser, Goku berharap dia bisa bertarung melawan Orobas lagi suatu hari dengan kekuatan penuh makhluk itu. Tapi sekarang semuanya berakhir di sini. Namun sebelum Goku melepaskan laser energinya, Orobas meledakkan kekuatannya sebagai bentuk frustasi yang dia rasakan saat ini. Orobas mengatakan dia tidak terima semua ini dan lebih baik mati saat dia tidak punya kekuatan lagi. Di situ Orobas meledakkan kekuatannya secara besar-besaran hingga aura kegelapan membumbung sampai ke atas. Sebaliknya, Goku juga meledakkan kekuatannya
sambil berubah menjadi Super Saiyan Blue lagi. Goku tegaskan jika Orobas menginginkan kekalahan yang layak, maka Goku akan memberikannya. Alasan Goku menggunakan Super Saiyan Blue lagi karena sekarang mereka tidak lagi berada di dalam kubah energi. Jadi Goku merasa Super Saiyan Blue saja sepertinya sudah cukup untuk bisa mengalahkan makhluk tersebut. Dan saat ini keduanya sama-sama saling berhadapan dengan aura kekuatan mereka yang menggebu-gebu. Hingga kemudian keduanya bergerak bersamaan menerjang ke arah depan dalam kecepatan yang sangat tinggi. Sambil mendekat pada wajah mereka, keduanya meneriakkan kata yang sama, yaitu akan mengalahkannya dengan pertarungan yang layak dan seru. Setelah itu, keduanya mengadukan pukulan super mereka yang menghasilkan benturan aura energi yang sangat hebat di medan perang. Lalu, bakal seperti apakah hasil pertarungan mereka ini? Apakah Goku bisa mengalahkannya dengan Super Saiyan Blue? Dan apakah Orobas masih menyimpan sesuatu yang mungkin mengejutkan kita lagi? Kita akan segera tahu kelanjutannya setelah rilis ya. Buat yang penasaran, pantengin terus aja channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.